berkat Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ada butuh apa-apa, kejar Nabi Muhammad. Jadi kalau punya butuh dunia, agama, akhirat, jadi kalau usaha lagi macet, jangan ke dukun, baca selawat. Pengen dapat apapun, pengen dapat pangkat jabatan, banyakin baca selawat. Pengen pintar, banyak dibaca selawat. Pengen usaha maju, banyak dibaca selawat. Pengen naik derajat jadi ustaz, jadi ulama, banyak dibaca selawat. Selawat jangan ditinggalin, bisa pikir cerdas. Ya, siapa yang menempelkan dirinya kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi, masya Allah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahil khairil asma, ma fil ardi wa ma fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wallah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil batil warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal Mustafa rasulikal murtada طهر قلوبنا يا الله طهر قلوبنا يا الله طهر قلوبنا يا الله من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على سنتي وجماعتي وشوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات, jamaah pecinta baginda Rasulullah SAW, yang malam hari ini kita kumpul bersama-sama dengan apa adanya, memaksakan diri kita, memaksakan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, memalaikan kedua mata kita. Tidak lain tujuan kita datang ke ini tempat menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa ingin mencintai dan ingin menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini siapapun kita yang hadir di acara yang mulia ini, semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah dan Rasulnya, mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, usia anak istri kita dalam taatillah wa taatil Rasul, dijauhkan segala macam musibah bala. Ya Allah, panjangkan usia kami, usia anak istri kami ya Rahman. Ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, berikan ya Allah kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, usaha dan bangsa.
Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi seluruh umat Islam ya Allah. Lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami ya Rabb. Lindungi negeri kami Indonesia ya Allah dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil negeri Indonesia ya Allah. Hancurkan niat jahat mereka ya Allah, hancurkan niat buruk mereka ya Rahman. Perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah. Berikan kekalahan kepada mereka semua ya Allah, berikan kerugian kepada mereka ya Rabb, berikan kehancuran kepada mereka ya Allah. Adu antara mereka dengan mereka ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada penghulu alam, suri tauladan insan yang bisa membangun keimanan, yang bisa merubah akhlak semua manusia min masyriq ilal maghrib, yang tadinya tidak mengenal akhlak menjadi kenal akhlak dengan jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang tadi kita baca berjamaah maupun sendiri di rumah, mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidina fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para habaib min zurriyati Rasulullah SAW, darah daging Nabi Muhammad SAW, anak cucunya. Alhamdulillah hadir banyak sekali habaib, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, yang jadi panitia. Habib Hamid Al-Idrus, Habib Saleh, Habib Syahan Al-Haddad, Wadil Mubarak, Habib Ahmad Isa Al-Kaf, Mata'ala Allah fi tul umurihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Begitu juga para asatiz, para tuan-tuan guru, para alim ulama, penceramah kita yang telah memberikan tausiahnya, Al-Karam Ustaz Ahmad Sani. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamahkan dalam Allah Ta'ala ilmunya. Begitu juga guru kita sebagai pemimpin di Masjid Fathul Khair, Ketua DKM Al-Karam Ustaz Muhammad Yunus, mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah ilmunya, diberkahkan oleh Allah, segala hajatnya dikabulkan, Allah tolong dalam perjuangannya, di dalam dakwahnya, Allah berkahkan dalam rumah tangganya. Begitu juga aparatur pemerintah kita, Bapak Lurah kita yang baru menjabat sebulan, Bapak Muhammad Saleh, Kelurahan Pancoran Mas, mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Jadikan pemimpin yang saleh, bisa menaungi masyarakatnya, bisa menjadikan masyarakat Pancoran Mas menjadi orang-orang yang agamais, orang-orang yang religius. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para donatur tidak kecuali semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini acara Nabi bukan main, luar biasa. Jika ada seorang datang dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik, dia hadir dengan ta'zim, orang itu akan mendapatkan martabat yang tinggi. Pasti akan mendapatkan martabat yang tinggi. Tidak akan keluar dari majlis Rasulullah ini, di mana majlis dibacakan selawat, di mana majlis di situ diceritakannya maulid Nabi Muhammad. Dia datang dari rumah tujuan, ya Allah, aku datang ke majlis ini ya Allah untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk menanamkan rasa cinta. Kecuali kata ulama, mendapatkan karunia dari Allah martabat yang tinggi. Kenapa? Dikiaskan, diibaratkan, kalau Abu Jahal seorang memusuhi Nabi walaupun paman Nabi, dia ingin menghancurkan dakwah Nabi selama hidupnya sampai mati,
Dia menghalangi Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Tetapi saudara, karena pada saat maulid Nabi, kelahiran Nabi, dia senang, dia gembira, dia cinta. Bahkan dia berani berkorban membebaskan abidnya yang nama Siti Aslamiyah, Sahibah Aslamiyah. Maka Allah berikan pangkat, Allah berikan penghormatan, Allah angkat derajatnya. Di setiap hari Senin di dalam kuburannya dihentikan siksaannya oleh Allah. Itu kafir. Wa kaifa bi ummati Rasulillah. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad seperti kita? Kita datang dengan tujuan cinta, kita datang dengan tujuan mahabbah, kita datang tujuan ingin mengenal Nabi. Tidak akan kalian bisa mencintai Nabi kalau kalian tidak pernah mengenal Nabi. Di mana tak kenal maka tak sah. Al-ma'arif samaratul mahabbah. Perkenalan itu yang menjadikan buah hasil kecintaan. Kita tidak akan saling mencintai satu sama yang lain kalau tidak kenal. Bisa kita mencintai, bisa menghormati, bisa kita dekat, bisa kita memuja karena kita kenal. Begitu umat Nabi, siapapun umat Nabi, jika dia tidak kenal Nabinya, maka dia tidak akan ada rasa cinta di dalam hatinya. Lihat, ada seorang nenek, zaman dulu nenek. Nenek tahu nggak nenek? Tahu kan? Nenek-nenek itu muda betul. Ya namanya juga nenek. Ini nenek-nenek lagi mandi bawa barang, ya keberatan. Tapi nenek ini, ya bencinya sama Nabi luar biasa karena nggak kenal Nabi. Lihat, kalau orang kagak kenal bisa jadi benci. Ya, kalau orang tidak kenal bisa menjadi musuh. Tapi kalau dia kenal, walaupun dihasut bagaimanapun, tidak akan bisa menjadi benci, tidak akan timbul jadi musuh. Karena perkenalan, makanya suatu apapun kita harus kenal. Jangan kita dengar informasi kita langsung benci kepada orang yang difitnah. Nah ini nenek kena korban nih, kena korban. Kalau zaman sekarang kena korban media, eksos, menganggapnya fulan begini, dijelekin, padahal nggak jelek. Si nenek ini salah satu korbannya, korban berita omongan dari orang-orang tentang Nabi Muhammad. Ada suatu ketika si nenek ini lagi jalan bawa berat, datang seorang pemuda yang cakep, yang ganteng, yang bersih, ya, dengan lemah lembutnya menghampiri. Ibu, boleh saya nawarkan ini untuk mengangkat itu barang? Si ibu-ibu udah capek jalan jauh, masih jauh perjalanan, barang berat, otomatis dengan senang hati, ya Allah, mungkin kalau kayak gitu, ya Masya Allah, silahkan, senang hati saya dibantu kok. Dipanggul barang yang berat itu jalan. Sembari jalan si ibu yakin, dipandangi wajahnya, ini orangnya cakep amat. Ini orang kalau dia ngomong senyumnya manis bener. Gitu. Terus nah, ini laki-laki ini jalan selalu nudukin wajahnya. Kalau dia ngomong, iya benar. Apa dia ngomongnya sama si nenek ini? Dia ajak ngomong ke sana kemari dengan senyum, jalannya juga tidak ada napas pas-pasan jalan. Sampai di rumahnya naikin bukit, turun bukit, sampai diantar. Sudah diantar dia. Tunggu dulu, nak. Sini. Ada apa? Kamu itu baik benar. Kamu tampan ada sama kamu, muda ada sama kamu, paras yang begitu indah ada sama kamu. Senyum kamu manis sehingga aku nggak sampai terpesona lihat senyum kamu. Kata nenek-nenek lihat senyum anak muda, iya, terpesona lihat senyumnya. Maka dari itu kamu baik kayak gini nak kepada aku. Coba ini, aku ada makanan, ambil. Jangan ibu, saya benar ikhlas nolong ibu. Enggak, dikasih. Diambil sama pemuda ini. Nah, sini.
Sepanjang jalan kamu telah dengerin nasihat aku. Iya. Selama jalan aku kasih pandangan kepada kamu, aku kasih pengertian kepada kamu. Tanggapan kamu bagaimana dengan omongan aku tadi? Apa yang diomongin oleh nenek tadi? Tidak lain lagi mencaci maki Nabi Muhammad. Nah, hai anak muda, kamu baik, kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad. Muhammad itu punya sihir yang sangat luar biasa. Kalau omongannya orang kena omongannya, pasti orang itu akan tergila-gila dengan omongannya. Itu bukan sembarangan omongan. Kalau sekarang mungkin pakai susu. Omongannya orang kalau dengar lemah. Kamu jangan deketin dia. Bahaya. Itu pemecah belah umat, pemecah belah persatuan negara bangsa. Bahaya itu Muhammad. Dulu kita tentram. Dulu di negeri kita tentram. Pas Muhammad masuk, Muhammad mengaku-ngaku Nabi, menghina Tuhan-Tuhan kita, sehingga suku-suku terpecah belah, umat-umat terpecah belah, antara ibu dengan bapak terpecah belah. Tuh gara-gara Muhammad. Makanya saya enak sama Muhammad, saya benci sama Muhammad. Si pemuda ini, iya sih. Ya, menurut kamu bagaimana Muhammad itu? Dan kita tersenyum terus. Kalau itu memang pendapat ibu, kalau ibu memang mengetahui tentang Muhammad yang demikian, ya, kalau ibu kenal, mungkin ibu tidak berani bilang demikian. Oh, kenapa nak? Aku sangat ingin mendengar nasihatmu. Aku ingin sangat mendengar pendapatmu. Pendapatku, apa yang ibu ucapkan itu tidak benar. Mohon sih. Kalau gitu ibu aku pergi. Jalan lagi, jadi bagaimana? Tunggu dulu sini. Kenapa? Kamu jalan sama aku berapa lama tadi, berapa jam? Kamu telah dengarin, kamu gak berkata-kata. Kamu merasa demikian. Ada satu yang aku lupa tanyakan kepadamu. Siapa namanya? Apa jawabnya? Aku adalah namaku Muhammad. Yang tadi ibu lagi ngomongin, aku adalah orangnya. Kaget segera. Engkau Muhammad? Iya, aku Muhammad. Aku adalah Muhammad yang ibu janji mati. Tapi Nabi Muhammad diam, senyum. Lihatin senyum Nabi Muhammad. Kamu gak marah anak aku caci maki tadi? Aku mengatakan kau demikian begini. Aku senang. Kenapa aku gak marah? Karena ibu gak kenal aku. Tapi kalau ibu kenal aku, ibu tidak mungkin akan mencaciku. Ibu tidak akan mungkin memfitnahku. Karena ibu akan kenal kemuliaan yang ada di diriku. Oh, Masya Allah. Makanya kita kenalkan Nabi. Langsung si ibu itu langsung, aku salah selama ini menilai kau. Aku ingin masuk Islam sekarang. Aku terpesona dengan falasmu, aku terpesona dengan senyummu, aku terpesona dengan kesabaranmu. Kalau kau bukan Nabi, tidak mungkin kau akan demikian. Maka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Senyum, kalau ketemu orang senyum semua ketawa. Orang gimana? Jangan-jangan habis obat ini. Tidak. Kesenyuman-senyuman Rasulullah itu memiliki arti. Setiap orang yang disenyumi oleh Rasulullah, pasti orang itu akan mendapatkan rahmat. Jangankan begitu. Dulu ada raja, seorang raja dari Yaman. Raja Yaman ini sangat amat ganas. Raja Yaman ini tukang membunuh orang kafir. Akhirnya dikirimin surat sama tokoh-tokoh Quraisy, sama sesepuh Quraisy, sama penguasa Mekah. Kenapa? Isi suratnya apa? Kepada raja yang ada di Yaman, Habib bin Malik, saya minta tolong bantuan. Di negeri kami ada satu orang yang dengan munculnya orang ini kami kewalahan.
yang namanya Muhammad. Aku minta engkau datang dengan pasukanmu, tangkap hidup atau mati, berapapun biayanya, kami siap mengeluarkan asal membungkam orang ini. Luar biasa ya. Ini sudah menjadi warisan, di mana menyampaikan kebenaran selalu banyak musuhnya. Siapa musuhnya? Terutama orang-orang yang punya kekuasaan, terutama orang-orang yang punya kewenangan, kejayaan, harta. Dia akan tidak senang, karena pasti mereka akan terhalang, karena tingkah laku mereka adalah perbuatan yang selalu keluar jalur dari agama. Maka dengan satu orang, satu negeri kacau, satu negeri ketakutan, penguasa ketakutan dengan satu orang ini. Luar biasa. Nabi kita menggoncang. Di Makkah ketakutan semua, minta bantuan dari luar negeri. Bagaimana caranya? Keluarkan uang berapapun. Mungkin kalau sekarang triliunan, hantam berapapun. Yang penting Nabi Muhammad tangkap. Yang penting bukan, kalau bisa bunuh. Luar biasa ini ya. Kezaliman pengen menghancurkan yang hak, kebenaran, nggak bakal mampu, saudara. Kata Nabi alaihissalam, la ta'ifatun min ummati fi akhir zaman zahirina 'alal haqq walau kana fi biladihim wahidatan. Tidak akan berhenti-hentinya umatku di akhir zaman akan menjelaskan kebenaran yang benar, walaupun di dalam satu negeri cuma satu orang, pasti akan ada yang menjelaskan kebenaran. Dia tidak akan takut dengan apapun. Akhirnya bagaimana? Turun Habib bin Malik bilang, tawar menawar, mau ngasih berapa? Saya bawa ongkosnya sono, ini bawa pasukan 60.000. Ingin angkat Nabi Muhammad satu. Luar biasa, saudara. Satu orang ditakutin suaranya. Luar biasa. Inilah Islam, saudara. Kalau Isa memegang kebenaran, semua pada takut, saudara. Musuh pada takut. Hebat Islam. Kalau seperti Nabi Muhammad, mereka memegang Islam, mereka tidak akan terlopeh dengan pemberian, tidak akan luluh dengan pangkat, tidak akan dikasih apapun, tidak akan mereka terima kebenaran yang sampai. Maka siapapun yang di hadapan mereka akan tunduk, akan menjadi lembut. Mereka tidak akan berani berbuat apapun kalau Islam pemegang Islam yang demikian. Dicontohilah Nabi. Ketakutan para pejabat-pejabat di Quraisy, penguasa-penguasa Quraisy, ketakutan dia kalau nggak bisa tidur memikirkan bagaimana caranya untuk membungkam satu orang ini dengan fitnah, dengan cacian, dengan bagaimanapun. Kalau bisa dengan ancaman, tangkapan bunuh kalau bisa. Udah disangka mereka. Nawari dengan cara baik-baik, Nabi Muhammad ditolak menadi. Akhirnya minta bantuan. Baik, tawar menawar harga. Boleh. Mau ngasih berapa? Saya bawa pasukan, satu pasukan sekian, perjalanan sekian, selama ini sekian, kali 60.000. Kalau satu pasukan ya perjalanannya sebulan, 2 bulan bolak-balik, ya seharinya satu orang makan minumnya, buat di rumahnya. Misal kalau itu sekarang 500.000 kali 60.000 kali 60 hari, berapa triliun terjadi sih? Tapi kezaliman kalau buat kayak gitu, nggak rasa rugi, nggak apa-apa dia keluarkan, asal niat kezalimannya sukses berhasil. Nggak gede, nggak kecil tuh segitu triliunan. Yang penting niat jeleknya, niat kezalimannya, ya berhasil, asal jangan kebongkar kezalimannya. Dia kagak mau, takut nanti orang ada yang percaya. Akhirnya saudara bagaimana? Diberi. Baik, siap semua pengusaha-pengusaha Quraisy, pedagang-pedagang, pengusaha. Nggak apa-apa, sombong. Kelompok bikin kelompok, ya. Mau kelompok cacing, mau kelompok cewek, mau kelompok apa, bikin
dia kumpulkan uang untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad. Kumpul uang terima, dikasih. Kamu datang uang udah siap, emas berlian sudah kita siapkan. Datang, disambut saudara, disambut. Pas disambut semuanya, ini Habib bin Malik punya porsi dari emas saudara. Dia bawa 2 porsi emas. Dia duduk, tokoh-tokoh Quraisy, sesepuh-sesepuh Quraisy, penguasa-penguasa harus di bawah. Dia duduk di atas. Dia bilang, aku telah datang, aku akan menepati janji. Kalian mengenalku, kalau aku sudah berbicara, aku tidak akan mengulangi pembicaraanku. Tegas, memang betul terkenal. Iya. Kalian ingin aku tangkap Muhammad? Iya. Hidup atau mati akan kulaksanakan. Cuma imbalanku berapa? Langsung tegas. Siap dikasih uang petian, emas petian. Baik. Sekarang aku ingin kenal dulu kehebatan Muhammad itu apa sebelum aku bertindak. Coba jelaskan di antara kalian, dirilah satu orang. Muhammad itu adalah orang asli pribumi di sini. Kelahiran Mekah, keturunan Mekah. Beliau dari kecil baik. Beliau dari kecil tidak pernah bohong. Dari kecil nggak pernah bohong. Nabi kita nggak pernah bohong dari kecil. Jujur, bicaranya jujur. Selalu ya membantu orang, selalu senyum kepada orang, nggak pernah bikin susah sama orang lain. Nggak pernah bikin susah sama orang lain. Ya. Nggak pernah bikin sulit orang lain. Habib Malik bingung. Ya. Dan kita gelarkan dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Jadi dia orang baik. Betul? Betul itu. Lalu tujuan kamu mengundang aku ingin menangkap orang yang baik. Kata Habib Malik, otak kalian kemana? Orang baik kok kalian musuhi, orang benar kok kalian musuhi, orang yang ingin membangun negara kok kalian bilang pengkhianat negara. Dari mana? Allah maksud Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Lahab bingung. Lu kok jadi belain? Itu udah keluarin duit suruh nangkep Nabi Muhammad kok jadi warid. Gimana coba kalian? Coba siapa yang pernah bertemu dengan Muhammad masih kecil? Kata Habib Malik, siapa orangnya? Diri saya, teman kecilnya Muhammad. Tolong ceritakan kepadaku bagaimana karakter Nabi Muhammad masih kecil. Dijelasin. Muhammad itu masih kecil, nggak pernah nyusahin, bahkan baik kepada orang. Pernah nggak maksiat? Nggak pernah. Dulu pernah ada hiburan, kita pernah ajak, ayo Muhammad main namanya anak kecil. Dia ajak jalan sampai ke tempat hiburan, dia tidur, musik lagi main, lagi pada nari, Nabi Muhammad tidur pulas. Beda nggak sama kita? Kalau kita ada hiburan, tidur apa melompat? Kalau kita datang ke pengajian, melompat apa tidur? Ini kebalik kayak begini. Beda. Diceritain Nabi Muhammad pas datang ke tempat hiburan, tempat maksiat, tidur langsung. Sampai itu beres, dibangunin bangun. Nggak kedengeran Allah jaga. Diceritakan terus, tambah aneh. Akhirnya Habib bin Malik bilang, baik kalau gitu aku ingin bertemu. Bukan untuk nangkap, ingin bertemu. Diutusnya 12.000 pasukan untuk menjemput Nabi Muhammad. Luar biasa saudara. Orang satu dikepung. Masya Allah, kalau kita tuh berapa pelaton itu? Mungkin kalau kita tentara, polisinya, satpol pp pada kumpul semua itu. Kalau jangan sekarang untuk nangkep satu orang. Masya Allah, kalau zaman Nabi sekarang masih ada nih, mungkin nangkapnya udah pakai tank kali saudara. 12.000 ingin nangkap Nabi. Nabi Muhammad ingin ditangkap. Nabi kebetulan lagi di rumah istrinya Siti Khadijatul Kubra, lagi duduk bersama
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lagi duduk, ya, lagi menceritakan bagaimana dakwah kita. Padahal dakwah Nabi dakwah yang baik, dakwah Nabi itu dakwah yang akhlakul hasanah, akhlakul karimah. Cuma menjelaskan jangan nyembah patung, jangan mabuk, jangan berzina, jangan berjudi. Itu dimusuhin, saudara. Kenapa? Pengusaha-pengusaha judi merasa kewalahan. Aturan dapat untung banyak jadi ditutup. Pengusaha-pengusaha pelacur akan merasa kewalahan. Pelacurannya kagak laku kalau ditutup. Hasilnya dari mana? Pengusaha-pengusaha mabuk miras akan merasa rugi. Makanya dia bersatu untuk mengeluarkan uang menangkap Nabi Muhammad. Kurang ajar, saudara. Sampai kayak begitu. Dia merasa takut rugi. Benar Nabi Muhammad menjelaskan kebenaran enggak? Jangan minum minuman yang keras, jangan mabok-mabokan. Itu bagus apa enggak? Bagus tidak dilarang oleh Nabi Muhammad mabok-mabokan? Bagus. Penjudian dilarang oleh Nabi Muhammad, bagus tidak? Pelacuran dilarang oleh Nabi Muhammad, bagus tidak? Kalau dibilang salah, orang apa yang bilang salah? Bego. Orang goblok, saudara. Kalau orang yang kagak senang dengan perjuangan Nabi menuntut, ya, menjelaskan haramnya memabukan, haramnya minuman, haramnya judi, haramnya perzinahan, maka orang itu adalah orang yang salah, orang yang melindungi, saudara. Ya, kita pahamin aja, saudara. Pahami. Kan Nabi lagi ngebahas bagaimana caranya. Bukankah aku dengan cara baik, dengan cara apa? Dengan cara baik aja, saudara, namanya syaitan gak bakal senang. Dengan cara baik aja syaitan tetap gak bakal terima, saudara. Lemah lembut aja gak terima karena benar. Diajak lemah lembut disalahin, diajak kasar, nahi munkar. Makanya dua, ada amal ma'ruf, nahi munkar. Diajak ma'ruf, amal ma'ruf, lemah lembut cara baik, dimusuhin. Diajak nahi munkar dengan cara kemungkaran, dihajar kemungkaran, tetap dimusuhin. Yang benar yang mana? Kalau semua ajaran Islam disalahin gimana? Akhirnya lagi musyawarah begitu. Tidak lama, ya Rasulullah, itu apa rupanya? 12.000 orang Nabi ngepung rumah Nabi, ya, kepada Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Dari Habib bin Malik, penguasa Raja Yaman. Aku datang ingin, aku dengan surat ini, aku panggil engkau untuk berhadapan kepadaku. Sekarang aku tunggu tanda tangan Raja penguasa Yaman. Nabi Muhammad kan gak bisa baca. Disuruh ya Abu Bakar, coba kau baca. Disesuaikan begitu. Ditanya ya Abu Bakar, kau kenal dengan Habib bin Malik? Kenal ya Rasulullah. Ini raja paling zalim, ini raja paling ganas, ini raja paling raja tega. Apa katanya harus dituruti, kalau nggak turut dimatikan. Ditanya wahai istriku, kau kenal? Kenal wahai suamiku. Ini raja yang paling ditakuti orang. Masyarakat tidak akan berani, diktator, macam-macam tak ikutin aturannya, bunuh. Kalau dia kuat, fitnah, tangkap semua kekuasaan di tangannya dia, semuanya akan menjadikan musuh bagi orang yang melawan. Gimana ya Rasul? Kita sudah tahu. Kata istri, jangan wahai Rasul, kita lari. Percuma kita lari. Kita udah kepung 12.000. Percuma. Gimana? Kita hadapi. Tapi kita akan musab. Tenang, ada Allah. Allah selalu bersama orang yang benar. Orang yang benar akan selalu gagah. Ingat, orang yang membela kebenaran akan selalu mulia. Orang yang membela kebenaran akan selalu gagah. Tidak ada kisahnya. Orang yang membela kebenaran, orang yang menzahirkan kebenaran akan ingat. Tidak ada kisahnya. Lihat dalam Al-Quran. Nabi Musa membela kebenaran, dimusuhi oleh Fir'aun, penguasa, raja zalim, nabi Tuhan. Dikejar-kejar Nabi Musa, dilawan Nabi Musa, difitnah Nabi Musa, suruh tangkap Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun jadi apa? Hina, mati, tenggelam di lautan. Namrud, penguasa, raja yang hebat, gagah, hebat, pasukannya banyak, melawan Nabi Allah Ibrahim, memfitnah Nabi Allah Ibrahim, membakar Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Namrud
dengan apa? Nyamuk, saudara. Nyamuk. Masuk tuh nyamuk ke kupingnya. Tuh, nyamuk. Bayangin tuh nyamuk masuk ke kuping, nembus sampai kotak yang disepin 40 hari 40 malam. Nah, belum nggak bisa. Kelotokan, sakit palanya, sehingga dia harus punya piala tukang pukul. Kalau dia lagi sakit, pukul pala, dipukul. Kalau kan pelan, nggak merasa, aduh sakit, pukul yang kencang, pukul, baru enakan. Pala rakyat dipukulin terus, ya. Dia Allah ingin menghinakan, ya. Itu penguasa, ngelawan-lawan kecil, saudara. Akhirnya hina, nyamuknya, saudara. Itu pasukan dia, tentaranya, pasukannya banyak, prajuritnya banyak, senjatanya lengkap. Allah turunin pasukan Allah, nyamuk mati semua. Nah, nyamuknya sudah dijempol. Nah, nyamuk kecil lagi kita disuntik, isap darah kita, sakit, berasa. Nyamuk sudah jempol, saudara. Diturunkan dia nyerang ke nyamuk. Satu orang dikeroyok 1 juta nyamuk, gimana? Masa 1 juta nyamuk, 1000 nyamuk kita dikeroyok, nggak kering tuh darah kita. Jangan melawan Allah, jangan melawan Allah, akan hina kalian, akan melawan Allah. Siapapun, apalagi kalian tidak punya apapun, udah miskin, nggak punya apapun, nggak kaya, nggak punya jabatan, kalian melawan Allah, hina apa lagi? Ya, apa ya? Begitu pejabat aja, penguasa aja, kalau melawan Allah akan hina. Ya. Akhirnya saudara, Nabi Muhammad jalan, diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar jubah berwarna merah, saudara. Asik. Nabi Muhammad jalan, kawal. Tapi mereka walaupun kejam, walaupun mereka kafir, ingin menangkap Nabi, saudara, ya dikawal, dihormatin, saudara. Ini Nabi, orang yang mulia, ya, ditangkapnya, saudara, nggak diikat tangannya, kagak dijunjung kagak, dilepasin, justru diapin sama dia sampai ke hadapan Habib bin Malik. Sampai ke hadapan Habib bin Malik, Nabi mengucapkan Assalamualaikum. Kaget mereka semua. Habib bin Malik pas melihat Nabi, Waalaikumsalam, tercengang, bingung dengan cahaya Nabi. Sampai Nabi sampainya, Assalamualaikum ya Habib bin Malik. Kayak bebek dengan geledek. Orang bodoh, orang bloon. Kata Rasulullah, ada apa kau manggil Abu Habib Malik? Iya. Kau ini Muhammad ya? Hei, pengawalku, ambil kursi emas, taruh di sebelahku. Duduk ya Muhammad, ditaruh, duduk. Itu Abu Jahal, Abu Lahab yang jadi munafikin, yang mengadu-ngadu, ingin dapat pujian, ingin mendapatkan sesuatu, ingin menghancurkan Nabi Muhammad. Duduk di bawah, Nabi Muhammad duduk di bangku saya. Lihat Allah telah duduk. Loh Abu Lahab, Abu Jahal, loh kok kita dari tadi duduk di bawah, nggak disuruh duduk di bangku. Muhammad datang langsung duduk di bangku. Ya Habib Malik, itu nggak salah. Diam, ini urusanku. Takut mereka semua. Betul kau yang namanya Muhammad? Betul. Dipandangin Nabi, sempurna engkau. Musuh bila sempurna dengan tubuh Nabi. Ya. Kenapa? Mereka melihat. Makanya kalau ada kemarin tuh orang-orang yang bikin karikatur Nabi dijelek-jelekin, yang kemarin baru mampus tuh, ya? Baru mampus udah dikawal sama polisi terus, menjelekin Nabi takut sama umat Islam dibunuh, dikawal sama polisi-polisi dan seterusnya, dikawal terus Inggris. Akhirnya itu mobil ditabrak sudah sama polisi bersih mati. Ya, kalau Allah mau kasih celaka nggak bisa melawan Allah. Lihat musuh Habib bin Malik yang ingin menangkap Nabi, pas melihat Nabi, bilang sempurna engkau. Jadi aku ingin bertanya kepada engkau sekali lagi, betulkah engkau utusan Allah seorang Nabi? Betul. Baik, bisa kau buktikan kau seorang Nabi? Bisa kau buktikan diri kamu seorang Nabi? Terus bisa. Apa yang aku minta kau bisa buktikan? Bisa. Baik, dirilah engkau, diri Nabi Muhammad. Ayo kita diri semua bangun. Ayo kita keluar. Sampai keluar jam 12 siang, tengah hari bohong, teriknya matahari, panasnya. Ayo, apa yang kau minta? Kau lihat itu matahari, ya. Sekarang terbenamkan matahari.
suruh matahari terbenam, terbitkan bulan, suruh muncul bulan. Sampai di tengah jam 12 malam itu bulan harus bulan purnama, yang bulan besar. Setelah itu kau turunkan bulan, lalu kau belah itu bulan. Setelah bulan itu kau belah, masukkan ke jubah kananmu satu, ke jubah kirimu satu, keluarkan dari lengan kanan kamu kanan, lagi tengah lengan kamu yang kiri. Jadikan satu lagi, dia besar lagi, dan itu bulan mengucapkan syahadat kepada. Kalau kau bisa, aku yakin kau seorang nabi. Ini permintaan mudah apa permintaan susah ini? Kira-kira nabi palsu bisa? Suruh tuh si Mirza Ghulam Ahmad tuh, yang Ahmadiyah, bukan Mirza ini cucunya nih. Ya. Mirza Ghulam Ahmad, yang Ahmadiyah itu bukan Islam tuh, bukan agama Islam, tak boleh kita bilang Islam. Dia sudah murtad dari Islam, bukan Islam. Dia adalah ajaran Ahmadiyah. Suruh tuh si Ahmadiyah, si Mirza Ghulam Ahmad, ya, bisa nggak? Nggak ada. Si Musaddiq suruh, nggak bakal bisa. Nabi kita itu, Nabi Muhammad kaget. Ya Allah, kata Nabi, tunggu sebentar. Boleh aku minta waktu untuk munajat, berbicara menemui Tuhanku? Silakan. Nabi Muhammad naik bersolat 2 rakaat. Mohon ya Allah, bagaimana ya Allah, Habib bin Malik ya Allah minta demikian. Bagaimana ya Allah, aku minta petunjuk engkau. Enggak lama malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jangan kau takut. Apa yang diminta Habib bin Malik akan Allah penuhi. Penuhi, iya. Memang Allah ciptakan Habib bin Malik untuk minta demikian, untuk mengangkat derajatmu di hadapan mereka semua. Jangan takut, semuanya bisa. Dan nanti Habib bin Malik ada permintaan yang kedua. Nanti dia akan ngomong begini, maka jawabannya ini. Permintaan yang kedua aja dia dikasih tahu. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Habib bin Malik kumpul semua, kumpul. Itu disaksikan oleh semua Quraisy, oleh 60.000 pengikutnya, tentaranya, pasukannya. Yaksikan. Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya, ditunjuk matahari. Hai matahari, terbenamlah engkau. Terbenam matahari. Jadi malam hari itu tidak digelap gulita. Hai bulan, keluarlah engkau. Ditunjuk bulan. Sampai di atas jam 12 malam, bulan besar, bulan purnama, ditunjuk oleh Nabi turun. Bi isyaratihi, dengan isyarat. Dibelah oleh Nabi dengan telunjuknya, saudara. Terbelah 2 bulan, masuk ke jubah Nabi sebelah kanan, masuk ke jubah Nabi sebelah kiri. Terang semuanya. Nabi mengangkat kedua tangannya, keluar itu bulan. Jadi kecil tuh bulan, keluar dari lengan kanan, naik ke atas, keluar dari lengan tangan Nabi, naik ke atas, bersatu lagi, saudara. Bulan bersatu, langsung bulan bi isyaratih, dengan isyarat yang menunjukkan, berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Habib Nabi sudah balikan siang lagi seperti semula. Maka hai bulan, terbenamlah engkau. Matahari terbitlah engkau, dan jadilah jam 12 siang lagi. Jadi dengan waktu yang sangat singkat, 2 hari terlewati sudah. Tidak ada rasa ngantuk, waktunya dipercepat oleh Allah. Kalau Allah mau, mudah ya, mudah. 24 jam, jam 12 siang jadi jam 12 siang lagi, dengan melewati jam 12 malam. Dengan waktu tidak bergerak, tidak ada berapa menit, saudara, berubah hari, berubah waktu. Itulah mukjizat Nabi. Apa? Aku sudah bisa, kata Rasul. Apa kau tidak percaya? Ada satu lagi yang aku ingin tanyakan. Aku tahu jawabannya. Dari mana kau tahu? Aku belum berbicara. Tuhanku Allah telah mengasih tahu kepadaku. Apa? Kau punya anak perempuan yang di dalam kerajaanmu. Tuh anak perempuan kayak kakimu. Udah 20 tahun. Tuh anak perempuan di atas tempat tidur, nggak punya kedua kaki, nggak punya kedua tangan. Kaget Habib bin Malik. Dari mana kau tahu? Allah Tuhanku mengasih tahu. Dan Allah Tuhanku berkata, jika engkau masuk Islam, maka kedua kaki anakmu, kedua tangan anakmu akan Allah kembalikan dan akan bersatu. Apa Habib bin Malik lihat?
memeluk Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Gampang gak Allah berikan hidayah? Tadinya menangkap Nabi, akhirnya jadi cinta kepada Nabi, jadi masuk Islam. Makanya jangan mainin hidayah. Jangan kita bilang, oh dia sih ahli neraka, masuk neraka. Jangan. Itu urusan Allah. Gak boleh, walaupun kita lihat tukang maksiat, jangan kita bilang tukang neraka. Ini ahli neraka, dia masuk neraka. Jangan, belum tentu, siapa tahu dia bertobat. Dan kita juga jangan merasa diri kita masuk surga. Wah, saya ahli surga. Siapa yang jamin kita ahli surga? Kita lagi pengen jadi orang benar, lagi berjuang ingin mendapatkan ridha Allah, supaya kita jadi orang benar, supaya Allah ridha kepada kita, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, mendapatkan surga Allah. Akhirnya Habib bin Malik masuk Islam, kaget. Si Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lain kebakaran jengkol sudah. Ini jadi begini. Boro-boro nangkep, boro-boro mau bunuh dia jadi imam. Kok jadi begini Habib Malik? Kagak. Kalian jangan coba-coba mengutip-utip Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad adalah nabiku, aku adalah pengikutnya. Siapa yang berani menyentuh Nabi Muhammad akan kuhabiskan dia. Ya, masa jadi begitu. Tuh kalau Allah mau balikin, saudara, gampang. Di dunia ini kalau Allah mau bikin baik semua gampang. Kalau Allah mau bikin zalim semua gampang. Allah mau bikin hancur dunia ini gampang, saudara. Mudah, selebih mudah lagi daripada membaliki telapak tangan, saudara. Ya. Akhirnya Habib bin Malik bilang, aku akan kembali lagi, bukan membawa hadiah untukmu. Tapi saya nggak cerita ke sana. Kisahnya Habib bin Malik pulang pengen membuktikan betul tidak kalau dia masuk Islam, anaknya memiliki kedua kaki, memiliki kedua tangan. Siapa yang bisa kaki ngasih tangan? Ada. Dari profesor mana yang palanya baru botak sedikit, udah gundul, nggak ada rambutnya, suruh bikin tangan, bikin kaki, bisa? Buru-buru dia balik dengan pasukannya. Nabi Muhammad balik. Itu Abu Jahal sampai disetruk semua. Abu Jahal berkata, ini begini, duit hilang, orang ditangkap nggak jadi. Habib bin Malik pulang, turun dari kudanya, getok, pas dia baru mengetok pintu, terbuka pintunya. Alangkah kagetnya dia lihat anaknya sudah berdiri menyambut kedatangan ayahnya yang berpuluh-puluh tahun. Itu anak berbalik di atas tempat tidur, gak memiliki kedua kaki, gak memiliki kedua tangan. Sekarang ada di depannya, membuka pintu dengan tangannya, berdiri di atas kaki yang barunya, menyambut, assalamualaikum wahai ayahku. Kabarnya, waalaikumsalam. Kok bisa berdiri? Iya. Kok diajarkan oleh siapa mengucapkan salam? Aku diajarkan semalam dalam mimpiku. Nabi Muhammad datang berkata, nah, kalau kamu ingin balik kedua kakimu, kedua tanganmu, akan menjadi manusia yang sempurna, masuk Islamlah. Sedangkan ayahmu telah masuk Islam di tanganku. Aku adalah nabimu. Aku masuk Islam dalam mimpi bersama Rasulullah. Setelah aku masuk Islam, aku kaget bangun, aku memiliki kedua kaki, kedua tanganku. Sujud Habib bin Malik, ya Allah, Engkau adalah benar Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Islam adalah ajaran yang benar, Islam adalah agama yang benar. Maka sujud, seluruh kerajaannya harus masuk Islam. Siapa yang tidak masuk Islam, maka akan dihukum. Masuk Islam, saudara. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ada butuh apa-apa, kejar Nabi Muhammad. Jadi kalau punya butuh dunia, agama, akhirat, jadi kalau usaha lagi macet, jangan ke dukun, baca selawat. Pengen dapat apapun, pengen dapat pangkat, jabatan, banyakin baca selawat. Pengen pinter, banyakin baca selawat. Pengen usaha maju, banyakin baca selawat. Pengen naik derajat jadi ustaz, jadi ulama, banyakin baca selawat. Selawat jangan ditinggalin, bisa pikir cerdas. Ya, siapa yang menempelkan dirinya kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, saudara jamaah hadirin wal hadirat, udah jam 11, kesian ibu-ibu juga. Mudah-mudahan apa yang Allah ceritakan
dalam kisah Nabi Muhammad ini. Mudah-mudahan ditanamkan bibit cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita diajarkan untuk mengenal Nabi Muhammad supaya kita ada rindu kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad, dan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan diri kita diamankan dari semua macam bala, macam musibah, dan disalihkan para pemimpinnya, dan dipersatukan hati para ulama-ulamanya, dan dipersatukan hati umat Islam seluruh dunia, dan mudah-mudahan Allah angkat jayakan umat Islam, Allah hancurkan musuh-musuh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.